Kisah ini cukup sadis. Pelaku tak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi pelaku juga merebus bagian tubuh korbannya serta disantapnya dengan nasi. Kisah dalam kasus ini, kita akan memulainya dari berkenalan dengan seorang bapak dua anak asal Solok, Sumatera Barat. Bapak ini bernama Terosman alias Kete alias Mansur, 55 tahun. Kita panggil dia dengan Pak Mansur. Pak Mansur lahir dan besar di Provinsi Sumatera Barat. Tak jelas di mana orang ini dilahirkan. Namun, ia, istri, dan kedua anaknya tinggal di Solok, Sumatera Barat. Hidup serba pas-pasan membuat Pak Mansur bekerja apa adanya, termasuk bekerja di ladang, berjualan umbi-umbian, pokoknya apa aja. Yang penting uangnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, kabar baik menghampiri keluarga Pak Mansur. Lantaran pada saat itu, Pak Mansur mendapatkan sebuah pekerjaan untuk mengurus sapi di sebuah peternakan yang dimiliki oleh kerabatnya sendiri. Dengan senang hati, Pak Mansur bekerja dengan sungguh-sungguh di peternakan sapi itu. Setelah berjalan selama beberapa bulan, Pak Mansur merasa bahwa upah yang diterima tidak bisa membuat dapurnya tetap mengebul. Lalu ia pun memutar otak untuk mencari cara guna memenuhi kebutuhannya itu. Lalu muncullah sebuah ide brilian, sebuah ide yang nampaknya akan berjalan dengan mulus. Lantaran ia adalah orang kepercayaan kerabatnya, sang pemilik sapi, untuk merawat sapi-sapinya itu. Ide brilian itu adalah menjual sapi-sapi yang ia rawat, tapi dengan tanpa sepengetahuan dari sang pemiliknya. Ia bawa dan ia pun menjual sapi-sapi itu. Lalu hasil uang penjualan itu ia pakai untuk menutupi kebutuhan hari-harinya. Aksi nakalnya akhirnya diketahui oleh pemilik sapi dan segera melaporkan kejadian itu ke pihak polisi. Pak Mansur akhirnya dijebloskan ke penjara Polsek Solok Selatan. Selama kurang lebih 15 hari di dalam tahanan, Pak Mansur kemudian melarikan diri dari penjara. Ia melarikan diri ke kota Batanghari, Jambi. Dalam pelariannya, ia membawa serta anak bungsunya yang bernama Rudi. Bersama Rudi di Jambi, kemudian Pak Mansur bekerja di sebuah kebun sawit milik Ibu Zuriah. Di sana ia bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit. Kemudian pada tahun 2014 kebun Ibu Zuriah dibeli oleh seorang pengusaha sawit lainnya yang bernama Dasrullah. Dari sinilah kemudian Pak Dasrullah tak mau pusing-pusing lagi untuk mencari karyawan yang akan mengurusi kebun sawitnya itu. Pak Dasrullah dan Pak Mansur yang kebetulan adalah sama-sama pemilik darah Minang kemudian saling klip dan klop. Disitulah terjadi kesepakatan tentang gaji yang akan diterima oleh Pak Mansur dari Pak Dasrullah sebagai tukang panen sawit. Si bos akan menggaji Pak Mansur sebesar 2 juta rupiah per bulan dan 200.000 per ton panenan akan diberikan sebagai bonus. Namun janji hanyalah tinggal janji. Gaji yang dijanjikan sebesar 2 juta rupiah tak pernah Pak Mansur dapatkan. Ia hanya mendapatkan upah panen sebesar 200.000 rupiah per ton itu. Usahanya untuk mendapatkan haknya seperti yang telah dijanjikan sebelumnya sudah sering ia perjuangkan, termasuk memintanya langsung hingga mendatangi rumahnya di Sumatera Barat. Tetapi hasilnya selalu ada saja alasan, mulai dari uangnya telah dipakai untuk modal hingga alasan klasik, yaitu lagi nggak ada uang. Hal itu membuat Pak Mansur semakin sakit hati. Jadi selama 3 tahun itu Pak Mansur kemudian harus memutar otaknya untuk memenuhi segala biaya hidup di kebun sawit milik Pak Dasrullah itu. Dikarenakan butuh dana untuk mencukupi biaya hidup bersama anaknya Rudi di kebun sawit itu, kemudian Pak Mansur menjual panenan sawit itu dari kebun milik Pak Dasrullah kepada pengepul dengan tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun. Uang hasil panen sebesar 7 juta rupiah itu pun diambil oleh Pak Mansur tanpa diketahui oleh si bos. Selain tak memberi gaji yang dijanjikan, tindakan si bos yang selalu marah-marah kepada Pak Mansur telah membuatnya semakin sakit hati.
Bahkan sakit hati yang ada di hati Pak Mansur sepertinya telah terukir di hati Pak Mansur secara mendalam. 2 November 2017, sebuah telepon berbunyi. Telepon yang kemudian diangkat oleh Pak Mansur. Di ujung sana, Pak Dasrullah memberitahu bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017, ia akan datang mengunjungi kebun sawitnya. Tak lupa pula, Pak Mansur menyuruh bosnya itu untuk membawakan bekal makanan seperti beras, minyak goreng, dan beberapa bahan pokok lainnya, karena stok di pondok sawit tak cukup untuk waktu tertentu. Setelah menutup telepon, kemudian Pak Mansur menyuruh anaknya untuk pergi. Setelah mengemas barang-barangnya, Rudi pun pergi ke tempat kerabatnya yang bernama Ibu Zuriah. Sore itu di tanggal 4 November 2017 jam 5 sore, sampailah Pak Dasrullah ke kebun sawitnya di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kota Batanghari. Di sana ia pun bertemu dengan Pak Mansur. Lalu Pak Mansur menanyakan titipan yang ia titip yang disampaikan sebelumnya dalam telepon. Namun nyatanya Pak Dasrullah datang dengan tangan kosong. Kembali, Pak Mansur hanya diam, memendam rasa kecewanya. Tak lama kemudian Pak Mansur memberikan uang sebesar 25.000 dan menyuruhnya ke warung untuk berbelanja segala kebutuhan bahan pokok yang ia butuhkan. Pak Mansur segera berjalan kaki menuju warung kelontong milik Pak D. Koral di dekat persimpangan jalan itu. Sesampainya di sana, dikarenakan uang yang diberikan tak cukup untuk membayar seluruh belanja sebesar Rp55.000, akhirnya Pak Mansur menyimpan uang Rp25.000 itu ke dalam kantongnya. Lalu total belanja sebesar Rp55.000 itu ia jadikan sebagai hutang yang akan dibayarkan nanti. Setelah selesai dengan belanjanya, kemudian Pak Mansur menuju tempat Bu Zuriah. Di sana Pak Mansur memberikan uang Rp25.000 itu kepada Rudi. Katanya, simpan uang ini untuk kau belikan apa saja, terserah. Setelah itu pergilah Pak Mansur kembali menuju pondok kebun sawit dan bertemu dengan bosnya di sana. Di pondok kebun sawit itu ternyata Pak Dasrullah tak sabar menunggu kedatangan Pak Mansur yang dinilainya terlalu lama berbelanja. Pak Mansur kemudian menjelaskan bahwa barang-barang yang dibelanjakan itu masih belum ia bayar. Ia berhutang kepada pemilik warung. Mengetahui hal tersebut, Pak Dasrullah marah. Sambil mendorong kepala Pak Mansur, ia pun berkata, "Bodoh, aku lagi tak ada uang, kau malah berhutang." Kembali Pak Mansur hanya diam, dan guratan sakit hati yang membekas di hatinya itu semakin dalam. Pada malam hari itu, Pak Mansur menyempatkan diri untuk mancing ikan lele di sungai dekat pondoknya. Lalu hasilnya pun kemudian ia masak. Sembari duduk, ia pun berkata, "Makan, bos." Ajakan basa-basi itu kemudian ditolak oleh si bos sawit itu. "Sudah malam, emangnya ikan apa itu? Ikan lele ya?" Kemudian sambil duduk di samping Pak Mansur, Pak Dasrullah pun ikut menyantap hasil pancingan Pak Mansur itu sambil berkata, "Orang bodoh mancing ikan lele." Sontak hinaan itu membuat Pak Mansur susah menelan suapan nasinya. Ia pun kembali dengan sikap diamnya. Hari Minggu 5 November 2017, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Rasa sakit hati Pak Mansur memuncak saat itu. Melihat bos sawit itu tertidur lelap di kamarnya, kemudian Pak Mansur mengambil golok di ruang sebelah. Tanpa ampun Pak Mansur lalu menebas dan mengiris leher Pak Dasrullah itu dengan golok yang tajam itu. Setelah itu, tanpa perlawanan, Pak Mansur membacok lengan korban dan menyayat perut korban hingga isinya pun terburai keluar. Cairan merah pun tercecer di mana-mana di kamar itu di malam itu. Setelah dipastikan tak bernyawa lagi, kemudian Pak Mansur membuka celana korban dan memotong alat kelamin korban hingga putus. Lalu kemudian ia pun memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, kemudian membawanya ke dapur. Di dapur ia pun merebusnya dengan air panas. Tak lupa, bumbu seperti bawang merah dan garam pun ia bubuhkan ke dalamnya. Setelah dirasa cukup matang, kemudian Pak Mansur mengambil nasi dan lalu menyantapnya dengan lahap saat itu. Belakangan diketahui, menurut pengakuan Pak Mansur, rasa dari kemaluan itu seperti rasa hati ayam. Setelah selesai dengan santapannya dan cukup kenyang, lalu Pak Mansur mulai panik, bingung harus dikemanakan jasad si bosnya itu.
Ia pun segera menjemput anaknya Rudy untuk membantu mengurusi jasad bosnya itu. Sesampainya di lokasi, Rudy pun kaget bukan main menemukan pondok kebun sawit itu bersimbah darah dan ada tubuh manusia yang tergeletak tak berdaya di sudut kamar pondok itu. Rudy yang sempat bingung pun bertanya, ada kejadian apa di pondok? Lalu Pak Mansur pun menjawab, tak usah banyak tanya, ayo bantu Bapak. Setelah itu Rudy pun diperintahkan untuk membungkus mayat Pak Dasrullah dengan kasur merah, lalu dibawanya menuju teras pondok. Setelah itu Pak Mansur menyiapkan gerobak sorong, lalu memasukkan bungkusan yang berisi mayat itu ke dalamnya. Setelah itu didorongnya gerobak itu menyusuri kebun sawit sejauh 500 meter. Setelah menemukan sebuah tempat dekat rawa yang dinilai cukup untuk menguburkan mayat korban, Pak Mansur membuat liang sedalam 1,5 meter dan memasukkan jasadnya ke dalam. Untuk menghilangkan barang bukti, Pak Mansur kemudian juga menguburkan pakaian korban, tikar, bantal, dan kasur di beberapa tempat yang berbeda. Setelah selesai dengan semuanya itu, kemudian bapak dan anak itu pun berniat melarikan diri ke kampung halamannya di Tanah Datar, Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Pak Dasrullah. Jarak yang jauh serta kerasnya medan membuat dua orang ini dalam pelarian tak kuat lagi menggunakan sepeda motor sebagai kendaraannya. Lalu di sebuah kota mereka pun memutuskan untuk naik bus. Sementara sepeda motornya tak lupa mereka bawa juga dengan bus. Dan tibalah mereka dengan selamat di kampung halamannya. Di sana mereka pun sempat mengirim SMS dengan menggunakan HP milik Pak Dasrullah. Mereka mengirim SMS dengan nomor Pak Dasrullah agar seolah-olah Pak Dasrullah lah sendiri yang mengirim SMS itu. SMS itu ia kirim ke Uda John yang merupakan kerabat dari Pak Dasrullah. Isi SMS itu berupa perintah untuk mengirimkan sejumlah uang, yang padahal uang itu dikirimkan ke rekening atas nama orang lain yang bisa diambil oleh Pak Mansur. Dikarenakan usaha pertamanya berhasil, kemudian di lain hari Pak Mansur kembali mengirimkan SMS dari HP milik Pak Dasrullah yang isinya sama, yaitu meminta uang. Dengan heran Uda John pun membalas, "Bapak di mana? Ini ibu cari-cari bapak. Dia ada di rumah aku sekarang." Membaca pesan tersebut dengan takutan, lalu HP milik Pak Dasrullah itu kemudian dimatikan oleh Pak Mansur. Ia pikir ia akan aman. Besok harinya, Uda John pun mengunjungi pondok sawit Pak Dasrullah. Sesampainya di sana, benar saja, ia tak menemukan siapapun di dalam pondok itu. Ia yang dibantu oleh kerabatnya kemudian menemukan beberapa gundukan yang tak lazim di sekitar pondok sawit itu. Awalnya, ia menemukan gundukan yang setelah dibongkar berisi kasur. Lalu di tempat lain, gundukan itu berisi bantal dan tikar. Hingga di sebuah tempat, Uda John menemukan sebuah gundukan yang agak besar dan agak beda. Lalu ia segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, pihak polisi pun datang dan menyisir setiap sudut pondok itu. Gundukan yang agak beda itu akhirnya dibongkar, dan benar saja, di dalam gundukan itu terbaring jasad Pak Dasrullah yang sudah mulai membusuk. Kemudian dengan langkah cepat, polisi pun memeriksa saksi-saksi. Akhirnya segala bukti dan temuan di lapangan menjurus ke satu pelaku, yaitu Pak Mansur. Tak perlu waktu lama, 3 hari setelah penemuan jasad Pak Dasrullah, Pak Mansur pembunuh sekaligus penyantap tubuh bos sawit itu ditemukan di kampung halamannya di Tanah Datar, Sumatera Barat. Persidangan kemudian digelar untuk mengadili pelaku yang cukup sadis ini. Ketukan palu menutup sidang pembacaan vonis. Hakim memvonis Pak Mansur dengan hukuman seumur hidup. Dan berakhirlah sudah kasus sadis ini. Menurut informasi, kemaluan yang dimakan itu katanya agar arwah korban tak menghantui pelaku. Tapi kenapa harus yang dimakan ya? Agak beda sih guys. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon dibantu dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan itu semua, channel ini akan terus berkembang. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.